Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Susanti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari TK Negeri 02 Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Tujuan dari pembelajaran kita saat ini yaitu: 1. Calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Bob Talbert membuat sebuah kutipan yang berbunyi, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang lebih utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda laksanakan saat ini? Pada kutipan, Bob Talbert menekankan bahwa mengajar keterampilan dasar itu penting, tapi mengajarkan nilai-nilai yang mendalam lebih berharga. Dalam pembelajaran ini, berarti bahwa kita tidak hanya fokus pada keterampilan teknis tetapi juga pada pengembangan etika dan prinsip hidup. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan mempengaruhi budaya dan atmosfer di lingkungan kita. Misalnya, keputusan yang didasari dari keadilan dan transparansi dapat membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai di antara staf dan murid. Sebaliknya, keputusan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kekuasaan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. Dengan lebih mengutamakan prinsip-prinsip seperti integritas dan empati, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif, mendukung, dan lebih produktif. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajar murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dengan menanamkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek pengajaran dan pengambilan keputusan. Ini berarti tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membimbing murid dalam memahami pentingnya nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan kepedulian. Melalui keputusan yang saya ambil dan sikap yang saya tunjukkan, saya memberikan contoh yang nyata tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan? Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini, jelaskan pendapat Anda. Kutipan Hegel menggarisbawahi bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk karakter etis. Dalam modul ini kita bisa belajar tentang bagaimana mengambil keputusan berbasis nilai dan prinsip etika. Menghubungkan kutipan ini dengan modul, saya melihat bahwa proses pembelajaran bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan teknis tetapi juga tentang membentuk karakter dan mempersiapkan individu untuk membuat keputusan yang etis dan bijaksana. Ini berarti bahwa pendidikan harus mencakup pengajaran tentang bagaimana bertindak dengan integritas dan keadilan, bukan hanya tentang keterampilan akademis. Adapun kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu: 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka. Pada filosofi, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi individu, sementara Pratap Triloka menekankan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai universal dan tanggung jawab. Keduanya mengajarkan bahwa keputusan seorang pemimpin harus mempertimbangkan kebutuhan individu serta nilai-nilai yang lebih luas, memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan bermanfaat bagi semua pihak. 2. Pengaruh nilai pada prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang kita anut mempengaruhi prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika nilai utama Anda adalah keadilan, maka keputusan yang diambil akan lebih condong untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil. Nilai-nilai seperti integritas dan empati juga mempengaruhi bagaimana kita membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. 3. Kaitan materi pengambilan keputusan dan coaching. Materi pengambilan keputusan memberikan kerangka kerja untuk analisis dan evaluasi keputusan, sedangkan coaching membantu dengan memberikan umpan balik dan
perspektif tambahan coaching dapat mengidentifikasi efektivitas keputusan dan membantu mengatasi pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. 4. Pengaruh aspek sosial emosional guru pada pengambilan keputusan. Guru yang menyadari dan mengelola aspek sosial emosional, mereka akan membuat keputusan yang lebih empatik dan adil khususnya dalam dilema etika kesadaran emosional, membantu guru memahami dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kesejahteraan siswa dan rekan kerja. 5. Studi kasus dan nilai pendidik. Studi kasus moral dan etika berkaitan dengan nilai-nilai pendidik karena mereka menguji penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip etis dipraktikkan dalam situasi nyata dan menilai komitmen pendidik terhadap nilai-nilai yang kita anut. 6. Dampak pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan semua anggota komunitas. Ini memastikan bahwa keputusan mendukung tujuan pendidikan dan kesejahteraan secara keseluruhan. 7. Tantangan pengambilan keputusan dalam dilema etika. Tantangan termasuk resistensi terhadap perubahan, perbedaan pendapat, dan tekanan dari berbagai pihak. Perubahan paradigma di lingkungan kita bisa mempengaruhi bagaimana dilema etika dihadapi dan diatasi dengan memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. 8. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap pembelajaran murid. Keputusan yang tepat memastikan bahwa metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing murid. Ini membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan memerdekakan, mendukung pencapaian individual siswa. 9. Pengaruh keputusan pemimpin terhadap murid. Keputusan pemimpin mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid dengan menentukan kebijakan pendidikan, dukungan yang diberikan, dan arah pengembangan. Keputusan yang baik membantu menciptakan kesempatan yang lebih baik dan mendukung perkembangan murid secara optimal. 10. Kesimpulan dari modul dan keterkaitan. Modul ini memperdalam pemahaman tentang pengambilan keputusan etis, serta prinsip dan paradigma yang mendasarinya. Ini terkait dengan pembelajaran sebelumnya yang menekankan pentingnya nilai dan prinsip dalam membuat keputusan yang adil dan efektif. 11. Pemahaman konsep dan kejutan. Memahami konsep seperti dilema etika, paradigma, prinsip dan langkah pengujian keputusan memberikan wawasan baru tentang kompleksitas pengambilan keputusan. Beberapa aspek seperti kedalaman analisis dan penerapan prinsip mungkin lebih kompleks dari yang diperkirakan sebelumnya. 12. Pengalaman sebelumnya dan perbedaan. Sebelum mempelajari modul ini, pengalaman dalam pengambilan keputusan moral mungkin kurang terstruktur. Modul ini memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis untuk mengevaluasi dan membuat keputusan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip etis. 13. Dampak dan perubahan. Setelah pembelajaran konsep, mempelajari konsep ini telah memberikan dampak dalam pendekatan yang lebih sistematis dan reflektif dalam pengambilan keputusan. Ini mempengaruhi cara saya membuat keputusan dengan meningkatkan kesadaran tentang nilai dan prinsip yang mendasari. 14. Pentingnya topik modul. Modul ini sangat penting karena membantu memahami bagaimana prinsip dan nilai mempengaruhi pengambilan keputusan, baik sebagai individu maupun pemimpin. Ini mendukung pembuat keputusan yang lebih etis dan berdampak positif dalam konteks pendidikan dan manajemen. Sekian dan terima kasih. Semoga pemaparan ini dapat menginspirasi kita semua. Semoga kita semua tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.